Pemirsa, sekarang saya akan menginformasikan kepada Anda titik-titik atau luasan dari jalan rusak. Ini salah satu contoh khususnya di DKI Jakarta saja. Kalau tadi saya di awal program mengatakan ada 500 titik lebih, sekarang luasannya di Jakarta Pusat. Total luas jalan 3,4 juta meter persegi, total jalan rusak adalah 3.871 meter persegi atau 0,11%. Bisa Anda lihat di mana saja lokasinya. Jakarta Barat ada Gajah Mada, Pak S. Parman, dan Jalan Raya Daan Mogot, Pramuka, Otista. Ini untuk Jakarta Pusat 120 lokasi. Jakarta Utara 136 lokasi, baru 7 yang sudah ditangani. Kemudian Jakarta Timur 115 lokasi, 16 lokasi sudah ditangani. Jakarta Selatan 157 dan 31 baru ditangani. Jakarta Barat 91 lokasi dan 52 diantaranya sudah ditangani. Nah, ini adalah luasan jalan yang rusak. Jakarta Pusat 3,4 juta meter persegi, jalan yang rusak 3.871 meter persegi. Kemudian Jakarta Utara seperti Anda bisa lihat, total jalan rusaknya adalah 80.557 atau 2,07%. Jakarta Timur 0,38%, persentase jalan rusaknya. Jakarta Selatan sekitar 0,54%. Dan Jakarta Barat yang rusak adalah 14.625 meter persegi atau 0,25%. Selain ke Pak Hermanto, kenapa kesannya pemerintah sangat lambat untuk memperbaiki jalan-jalan yang rusak ini? Sehingga harus menunggu ada korban dulu, kesannya seperti itu. Mas Rory ya, ini undang-undang saya rasa itu pedoman untuk bagaimana memaksimalkan kita untuk melayani masyarakat ya. Yang pertama, kalau kita lihat jalan di Indonesia itu 38.500 km lebih itu kira-kira jalan nasional. Oke. Ya. Kemudian lebih dari 50.000 km jalan provinsi, artinya penyelenggaranya provinsi, dan lebih dari 300.000 km jalan kabupaten dan kota. Nah, tadi kalau melihat contoh di Gajah Mada itu jalan provinsi ya, yang tadi ditunjukkan ya di metro tadi. Nah, intinya tentunya pemerintah pusat membuat pedoman-pedoman bagaimana supaya jalan tadi bisa memberikan pelayanan yang baik. Ada batasan berapa kerataan, misalnya dalam 1 kilo nggak boleh di atas 12 meter dalam 1 kilometer kumulatif. Itu artinya itu harus ditangani secepatnya. Ada batasan juga untuk keandalan mutu ya, bahwa berapa hari penanganan tadi harus dilakukan. Tapi mohon maaf Pak, saya mohon maaf sekali. Tapi apakah harus memang menunggu 12 meter dalam 1 kilo sehingga baru ditangani Pak? Kalau ya itu artinya ada lubang ya. Kalau ada lubang tentunya akan segera ditutup. Nah, yang kita lihat sejauh ini, disiplin itu yang dilakukan untuk memenuhi juga tentunya apa yang diberikan di dalam batasan undang-undang lalu lintas tadi. Nah, sekarang ini kebetulan ini di musim curah hujan ekstrim ya. Kita mulai melihat bagaimana di Jakarta, kemudian di Purworejo ke Kebumen ya waktu itu. Kemudian kita ikuti di Manado, di Jawa Barat Pantura, di Jawa Tengah Pantura. Kalau kita lihat catatan curah hujannya memang agak khusus ya. Di Jawa Barat, Jawa Tengah kita lihat sampai 200 mm sampai 250 mm per hari ya. Ada catatan di Jatun ya, di Kudus itu sampai di atas tanggal 17 itu ada satu hari yang di atas 300 mm. Itu adalah salah satu. Itu satu bulan yang dijatuhkan gitu ya? Satu hari. Ya. Nah, untuk itu yang dilakukan adalah bagaimana secepatnya lubang-lubang tadi dapat tertutup. Karena ini masih ada genangan, ditutup dengan batu pecah saja supaya fungsional. Jadi nomor satu fungsional dulu. Jangan sampai lubang. Lubang tadi ditutup dulu. Kalau memang masih ada genangan, ditutup pakai batu pecah saja. Tapi faktanya kenapa masih banyak lubang yang ya, makanya ini pedomannya ya. Itu tadi ditunjukkan jalan provinsi kabupaten ya. Itu pedomannya harus memang kita secepatnya ditutup. Nah, Mas Rory gini ya. Kalau kemarin kita ikutin
di Jawa Tengah saja ada 130 km yang masih tergenang selama beberapa hari ya, selama 5 hari misalnya ya. Tentunya pada saat tergenang yang dilakukan adalah menutup seperti tadi. Tapi masa Kementerian PU diam saja Pak melihat misalnya Dinas PU Provinsi tidak segera melakukan langkah-langkah awal tadi untuk menutup PU jalan melakukan, provinsi juga melakukan, kita berikan pedoman-pedoman gitu ya. Ya sekarang tinggal bagaimana melakukan tanggap darurat, bagaimana melakukan penanganan yang lebih permanen. Bahkan Bapak Presiden sudah menggariskan perbanyak tim-tim yang bekerja seperti itu tanggap darurat. Jadi memang kita harus memaksimalkan ya, baik dari untuk jalan nasional maupun jalan provinsi, kabupaten dan kota yang tadi ditunjukkan ya, atau jalan provinsi untuk provinsi. Excuse menjadi bencana Pak. Bencana menjadi excuse untuk perbaikan jalan ini Pak. Ya memang bencana menjadi excuse itu pasti dilakukan oleh pemerintah ya. Tapi kita berharap bahwa perencanaan desain jalan dan penanganan jalan sebagai transportasi utama ya di Indonesia baik untuk barang dan juga manusia itu harus berbasis memang kejadian seperti ini, apalagi curah hujan Indonesia memang sangat tinggi gitu ya. Curah hujan Indonesia sangat tinggi, oleh karenanya memang saya melihat perencanaannya itu tidak semata-mata di urusan di Kementerian PU di bidang bina marga ya, tapi juga perencanaan secara tata ruang, mendesain jalan itu ya harus dikonekkan, tidak ansih urusan gitu dari sisi perencanaannya saya melihat, karena jangan sampai setelah kejadian baru kita ribut begitu ya. Tapi Anda melihat respon dari PU dan juga pemerintah untuk merespon adanya kecelakaan atau untuk merespon apabila ada jalan rusak sudah cukup responsif belum? Ada yang responsif karena jalan itu kan ditangani tidak hanya oleh pusat ya, ada pusat, ada provinsi, ada kabupaten kota. Terkait dengan ketersediaan dana itu seringkali menjadi masalah. Tapi di dalam undang-undang itu juga diungkapkan ketika dana tidak ada bikin rambu-rambu. Nah, itu jadi responsifnya memasang tanda-tanda tadi. Itu ketika belum bisa ditangani langsung. Sambil kita ada keandalan mutu tadi ya, batasan waktu pada saat itu memang ada tanda-tanda lalu lintas yang harus dipasang. Nah, masalahnya responsiveness itu juga tidak kita temui begitu loh Pak di jalan-jalan. Ini yang menjadi pertanyaan sehingga kecelakaan terus terjadi. Kemudian kemarin di Daan Mogot, kemudian Gajah Mada, jalan-jalan berlubang masih saja kemarin ditemui. Saya ke Pantura ya, saya ke Pantura, saya lihat dipasang itu. Hati-hati di jalan. Atau karena jangan-jangan kalau misalnya di Daan Mogot dipasangi rambu-rambu terlalu banyak sehingga nanti mobil nggak bisa lewat karena jalan lubangnya terlalu banyak Pak. Ya ini justru ini yang tadi disampaikan, ini bukan soal excuse ya, ini soal kita mengurai ada masalah apa khususnya pada saat hari-hari setelah tanggal 17 Januari kemarin ya, di mana ada memang hujan yang hujannya sangat tinggi sehingga kita mengkoordinasikan. Tadi saya rasa Pak Yudi betul bahwa kita melihat penanganan non struktural dalam konteks tata ruang ya, jangan buang sampah di sini, jangan tinggal di bantaran sungai gitu, tapi juga ada yang fisikal yang memang dilakukan. Bagaimana ketahanan air tadi ditingkatkan ya. Bagaimana mengendalikan seperti sekarang ini kita banyak membangun waduk-waduk kecil dan sedang dan juga besar untuk menambah kemampuan kita pada saat seperti ekstrim seperti ini. Misalnya di Manado ya. Kita harus jeda dulu, Bapak-bapak mohon ditahan. Nanti kita akan coba mengecek di salah satu ruas jalan di Daan Mogot Jakarta Barat. Kemarin janjinya Dinas PU dalam hal ini provinsi akan memperbaiki dalam waktu 7x24 jam. Tapi apakah hari ini setelah berhari-hari rusak sudah diperbaiki? Kita nanti akan coba cek. Saya juga akan mempertanyakan terkait dengan batasan waktu 7x24 jam untuk perbaikan jalan itu tidakkah terlalu lama Pak Hermanto? Nanti kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Sekarang kita akan coba cek pemirsa salah satu ruas jalan di Jakarta Barat, tepatnya di Daan Mogot yang berhari-hari sudah rusak. Padahal biasanya Dinas PU Provinsi dalam hal ini mengatakan bahwa mereka akan memperbaiki jalan yang rusak dalam waktu 7x24 jam. Sudahkah jalan itu diperbaiki? Kita akan bergabung dengan Yarnes Foni di Daan Mogot Jakarta Barat. Yarnes, selamat pagi. Yarnes, selamat pagi. Di Daan Mogot Jakarta. Pagi, Dori. Ya, bisa dijelaskan kondisi jalan di sana seperti apa sih, Yarnes?
Ya, Rory, kondisi jalan Tepatri dan Mogot di kilometer 10 tempat saya berada di Jakarta Barat ini bisa terlihat bahwa jalan di sini memang masih terlihat rusak, Rory. Bahkan yang lebih parahnya lagi, para pengendara sepeda motor kini menggunakan trotoar jalan atau biasa yang digunakan oleh pejalan kaki. Pantauan kami sejak beberapa hari lalu di tempat ini memang jalannya masih cukup hancur dan rusak. Jika kedalaman lubang-lubang tersebut bisa mencapai sekitar 10 cm dan lebarnya bisa mencapai sekitar 20 cm. Pantauan kami juga sejak tadi pagi, kemacetan memang sudah sering sekali terjadi di tempat ini, Rory. Dan jalan rusak itu memang dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama adalah curah hujan yang cukup tinggi sejak Januari awal hingga Februari awal. Dan juga banyak sekali kendaraan-kendaraan berat yang melintas di tempat ini seperti truk-truk yang 24 jam bahkan melintas di tempat ini. Pantauan kami tadi pagi juga ada tidak hanya kendaraan motor saja yang menjadi korban di tempat ini, ataupun kendaraan mobil saja yang jadi korban. Namun juga ada busway yang tadi pagi pada pukul 4:30 pagi harus masuk ke dalam lubang tersebut. Saya juga akan mewawancarai salah satu pengendara sepeda motor yang sering melintas di daerah Dan Mogot ini. Selamat pagi, Pak Kasio. Selamat pagi, Pak. Pak Kasio, Bapak setiap hari melintasi tempat ini? Setiap hari, Pak. Nah, Bapak sendiri pernah jadi korban nggak, Pak, saat melintasi tempat ini, Pak? Sekarang saya belum pernah, cuman banyak hari korban karena berlubang-lubang, Pak. Kalau memang dari pihak PU udah usaha diperbaikin udah 2 kali, karena mobil besar lewat, jadi belum kering udah langsung kena hujan lagi, jadi langsung hancur lagi, Pak. Terima kasih, Pak ya. Tidak hanya itu saja, sejak awal Januari sudah sekitar 2 korban yang meninggal di daerah Dan Mogot ini karena jalan rusak. Salah satunya berada di beberapa tempat, yakni di taman dekat sini, ada juga yang meninggal karena jalan rusak tersebut. Dan saat ini memang tidak terlihat rambu-rambu jalan rusak bagi para pengendara. Para pengendara menggunakan beberapa pilihan, yakni melalui trotoar ataupun ada juga yang melawan arah. Di arah sebelah sana yang ingin menuju ke Tangerang, mereka ada yang melawan arah. Namun saat ini memang kemacetan sering terjadi hingga pukul nanti sekitar 11 siang. Ya, demikian, Rory. Ironis sekali kondisi di sana. Terima kasih atas laporan Anda. Saya ingin langsung konfirmasi ke Pak Hermanto. Pak Hermanto, tadi kalau kita melihat tidak ada tanda-tanda bahwa ada jalan rusak di situ. Atau mungkin kalau misalnya dipasang tanda-tanda, mobil nggak bisa lewat karena saking penuhnya, Pak, saking banyak jalan rusaknya, Pak. Saya rasa tadi dari wawancara ya disampaikan bahwa penanganan sudah dilakukan, kena hujan lagi, dilewati beban berat, mulai berlubang lagi. Nah, inilah proses yang memang terjadi di sana. Tanggap darurat itu memang ditutup dengan batu pecah saja ya. Batu pecah, kena beban lagi, kena banjir lagi, itu rupanya berlubang lagi tadi ya yang kita ikuti. Tapi intinya Mas Rory ya, kita harus memang menerus, gitu ada pemelihara rutin yang satu tim ini kira-kira 10 orang yang dia memonitor menerus gitu di setiap tanggung jawab di setiap ruas, misalnya 10 sampai 15 km. 10 orang jadi, untuk 10 sampai 15 km. 10 orang untuk 10 sampai 15 km ya. Nah, ini yang memang harus ditingkatkan juga ya untuk terus. Itu misalnya untuk jalan nasional. Nah, kalau di lajur busway tentunya ya pemerintah daerah ya, provinsi di lajur busway tadi bagaimana lubang tadi dilakukan oleh satu tim yang melakukan tadi. Nah, setelah dia agak kering tadi, mestinya memang ditutup langsung dengan aspal beton ya, supaya permanen gitu. Kalau dengan batu pecah memang bisa saja. Nah, sekarang gitu. Saya ingin bertanya terkait dengan spek, Pak. Kalau misalnya aspal sudah diketahui banjir atau hujan rusak, itu kenapa untuk daerah-daerah yang dilewati kendaraan bertonase besar tidak diubah saja menjadi beton? Yang kita lihat itu untuk aspal beton yang umurnya menjelang habis, misalnya dirancang 10 tahun ya, umurnya udah 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, kalau direndam terus, dilewati beban, itu kelihatannya mulai lubang-lubangnya agak banyak. Karena pada umur tadi, rongga-rongga itu sudah mulai agak membesar ya. Pada jalan aspal beton yang umurnya baru 2 tahun, 3 tahun, kita lihat relatif masih baik gitu. Meskipun direndam, dia kepadatannya masih tinggi. Nah, kenapa nggak kemudian mengubah ke jalan? Nah, tentunya tadi karena memang umurnya menjelang habis, dikasih
air yang terus-menerus gitu tergenang di situ. Nah, ini memang upaya kita dari sisi lingkungan tadi, bagaimana air itu jangan menggenangi terus-menerus. Baik, coba. Tapi kalau air lewat saja, itu yang harus ditampung oleh drainasenya jalan tadi. Tapi saya ingin ke Mbak Mila. Mbak Mila melihat kualitas jalan khususnya di Jakarta misalnya, seperti apa sih Mbak? Kalau secara teoritis itu kita lihat memang yang tertulis di kertas itu speknya memang sudah cukup baik ya. Tapi kita harus melihat kondisi ini bahwa cuaca ekstrim ini terjadi di seluruh dunia ya. Artinya adalah ke tahun depan cuaca ekstrim seperti ini akan terjadi lagi dan terjadi lagi. Artinya adalah mungkin dari mulai sekarang Litbang PU atau dari Dinas PU itu sudah mulai riset atau mencoba material yang lebih kuat daripada yang sekarang dipakai untuk standar. Karena memang alam ini udah rusak. Jadi artinya teknologi kan punya keterbatasan. Nah, permasalahannya sebagus apapun material di atas kertas, artinya pada waktu pelaksanaan pembuatan konstruksinya, lalu kemudian perawatannya, nah itu monitoring dan evaluasinya yang harus baik. Anda melihat selama ini respon PU terhadap adanya korban kecelakaan di jalan seperti apa, Mbak? Saya belum lihat ada kontak langsung ya. Jadi ke polisi pun polisi masih belum pasti berapa jumlah orang yang kecelakaan akibat lubang. Nah, rasanya ini kita harus duduk bareng deh, semangatnya kalau saya bilang kita harus duduk bareng untuk melihat apakah penanganan dari kecelakaan akibat lubang-lubang, karena tadi yang Pak Yudi bilang itu kan secara setahun secara penuh. Baik. Ya. Jadi kita nanti akan coba tanya ke Pak Yudi terkait respon pemerintah terhadap jika adanya korban kecelakaan. Anda kemarin sempat menyelenggarakan konferensi pers begitu. Sudah cukup responsifkah pemerintah terhadap adanya korban-korban kecelakaan ini di kalangan masyarakat? Kami akan membahasnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Cepat memperbaikinya aja Pak, karena bisa menimbulkan kecelakaan juga untuk pengendara. Ya kalau untuk saya sih jelas rugi ya, karena celaka ya, takutnya jatuh apa-apa ya pengendara. Mengganggu, selain bikin macet juga, bagi mobil juga kadang kalau terlalu dalam kan bisa rusak mobil kan. Terutama motor itu yang kasihan kadang. Sering lihat tuh motor lewat, masuk lubang jatuh, korban, sering makan korban lah ya. Kalau pusing Pak, pengennya sih dibenerin, biar lancar lah jalannya. Di sini kadang-kadang kan banjir kadang-kadang aktivitasnya kita juga terganggu. Itu adalah pendapat warga terkait dengan keluhan mereka akibat jalan rusak. Nah sekarang kita akan melihat komentar Anda pemirsa yang melalui Twitter ke account kami di @bincangpagi. Kita lihat bersama-sama. Ada dari Wono Setiabudi, tolong tanyakan ke Wamen. Kalau dulu samping jalan selalu ada jalan air, sekarang kok nggak ada? Mau nanti ditanggapi Pak Wamen. Kemudian Iki Makassar, bagaimana mengetahui jalan provinsi dan jalan kabupaten kota? Yang bisa dipidana dalam hal ini siapa? Hadis PU atau wali kota ataukah bupati? Nanti saya akan tanya ke Mbak Mila dan juga Pak Yudi ya. Kemudian lembaga pengawas proyek pemerintah ini punya hak mengawasi, menegur, mempidanakan penyelenggara sarana umum. Oke, kita akan ke Pak Herman terlebih dahulu. Pak Herman, ini kenapa tidak ada saluran air lagi di pinggir-pinggir jalan? Kita prinsip membangun jaringan jalan selalu ada saluran air kanan kiri gitu. Kalaupun itu saluran air bentuknya belum diperkeras, itu ada karena kemiringan yang memang tinggi ya. Terus kemudian ada bentuk seperti V gitu yang memang memungkinkan untuk air tadi mengalir dengan cepat. Jadi jalan itu kemiringannya ke kanan kiri 2% sampai 4% tergantung curah hujannya. Harusnya ya Pak. Iya memang begitulah pedomannya gitu. Ya harusnya ya kita pedomannya untuk membangun jalan memang. Tapi sekarang kebanyakan bentuknya cekung begini Pak. Ya itu yang harus diperbaiki. Ke kanan kirinya itu di samping bau ada saluran samping. Nah itu untuk mengambil terutama air yang di daerah alirannya untuk jalan maupun land use di sekitar situ. Tapi kalau dari permukiman sekitarnya itu ada tambahan untuk drainase permukiman. Nah ini bisa saja drainase tadi digabung dengan jalan itu di samping. Berarti memang harus diperbesar di situ. Kemudian
dibuang di saluran sungai yang paling dekat di situ gitu. Jadi sistem itu bekerja kalau untuk Jakarta misalnya ya kasusnya ya, yang dari luar itu masuk sungai ya, sungai. Di dalam Jakarta dicoba dibuang kanal banjir barat, timur. Tapi hujannya di Jakarta sendiri harus mampu drainasenya bekerja untuk membuang tadi. Nah, saya ingin ke Mas Yudi sekarang. Mas Yudi, terkait dengan pertanyaan salah satu tweets tadi, kalau misalnya membedakan jalan pusat, jalan provinsi, jalan kabupaten, seperti apa? Nanti apa namanya tanggapan Anda seperti apa? Kemudian tanggung jawabnya ini kemana? Ya itu sudah jelas di undang-undang jalan ya, bahwa kita mengenal ada jalan pusat, jalan provinsi dan kabupaten atau kota, dan juga ada jalan desa. Nah, mana saja itu memang ada SK-nya yang diterbitkan oleh Kementerian PU, oleh gubernur, oleh bupati atau wali kota, sehingga siapa yang menangani rusak sesuai dengan kewenangannya itu tadi, ya kewenangannya itu tadi. Nah, berarti kalau misalnya kita melapor ke polisi, ini yang seharusnya bertanggung jawab siapa? Misalnya katakanlah di jalan kabupaten misalnya. Ya jalan kabupaten berarti ya kepada dinas PU. Itulah yang bisa kita laporkan ke polisi. Dilaporkan ke polisi gitu ya. Ini jalannya udah lubang, sudah terjadi beberapa kali kecelakaan tanpa ada rambu-rambu, berarti ini ada kecerobohan atau ada kelalaian yang dilakukan oleh aparat pemerintah. Nah, bagaimana kita membedakan Pak Hermanto antara jalan provinsi, jalan kabupaten dan jalan kota? Ya, beberapa memang ada tanda ya di situ ya, ada rambu dan ada tanda gitu. Tapi intinya jalan nasional itu yang menghubungkan kota-kota ibu kota provinsi misalnya ya. Itu umumnya jalan dan membawa ke pelabuhan untuk ekspor misalnya. Jalan provinsi tentunya menghubungkan antar kabupaten ya, dan yang untuk pelayanan tingkat provinsi. Jalan kabupaten di dalam kabupatennya itu, atau di dalam kotanya itu jalan kota. Sehingga yang bertanggung jawab adalah masing-masing tadi, mulai dari perencanaan, kemudian membangunnya, dan tentunya juga pengawasannya. Tapi di dalam sisi fungsi itu pusat juga memberikan pedoman-pedoman ya, bagaimana jaringan yang baik, bagaimana membangun sesuai dengan kaidah-kaidah teknis tadi. Terima kasih Bapak-bapak dan juga Ibu atas waktu Anda pagi hari ini. Mohon maaf untuk waktunya mepet sekali Mbak, tapi tadi kami terima kasih sudah mendapatkan pencerahan dari Mbak Mila juga, dan semoga apa yang kami perbincangkan pagi hari ini semakin membuka mata kita bahwa kita sebagai pengguna jalan berhak untuk memperoleh hak kita, yakni hak selamat menggunakan jalan dimanapun kita berada. Dan kami masih akan berlanjut pemirsa dengan bedah editorial Media Indonesia setelah headline news berikut ini. Terima kasih.